Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bid'ah hasanah. Yang kami beri tema bahwa bid'ah hasanah itu bagaikan garam dapur dalam masakan ya. Karena apa ya? Karena apa sebetulnya bid'ah hasanah itu sudah sangat-sangat membudaya di masa Rasulullah ya, istilah bid'ah hasanah. Sehingga karena sangat membudayanya seakan-akan tidak terrealisasi ya, dan nampak ya istilah itu ya, istilah bid'ah hasanah itu tidak nampak karena ya sudah mengerti ya kalau ada amalan dari Rasulullah itu nantinya ada bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang untuk melaksanakan perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya dengan tinjauan ya, hasanah ini ditinjau dari sains dan teknologi. Jadi makna hasanah di dalam Al-Quran ini adalah sains dan teknologi. Dari sini saya akan mengambil beberapa dalil ya. Yang pertama yaitu di surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu yang terkenal dengan doa ya, doa kita kepada Allah supaya kita diberi hasanah ya, diberi hasanah di akhirat nanti ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau saya terjemahkan dari belakang ini insya Allah lebih jelas ya. Wa qina adzabannar, yaitu jagalah ya kami ini dari api neraka ya Allah ya. Ini jurusannya nanti bid'ah dhalalah. Yang masuk ke neraka itu adalah bid'ah dhalalah ya. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat mendapat hasanah yaitu surga. Jadi hasanah di akhirat itu mendapat surga ya. Kemudian apa hasanah di dunia ini? Yaitu hasanah yang bisa mendapatkan hasanah di akhirat. Jadi hasanah di dunia ini adalah hasanah di dunia ini yang bisa mendapat hasanah di akhirat. Apa saja? Ya seperti perintah-perintah Allah, yaitu sholat, puasa, haji, ini berbuat baik, ini merupakan hasanah di dunia yang nantinya bisa mendapat hasanah di akhirat. Sedangkan hasanah di dunia ini ada dua macam, yaitu hasanah dari Allah dan Rasulnya, kemudian hasanah dari manusia kita semuanya, jadi dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW ini, yaitu merupakan suatu sistem atau cara untuk bisa melaksanakan hasanah dari Allah dan Rasulnya. Itulah namanya bid'ah hasanah. Jadi ini di dunia ini yang kita alami ini ada dua macam hasanah, yaitu hasanah dari Allah dan dari Rasul, kemudian hasanah dari kita semua ini ya. Kemudian yang kedua yaitu
Hasanah ya, arti hasanah dalam sebuah hadis ya. Dalam sebuah hadis yang kami ambilkan dari hadis mutiara hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ini pada hadis nomor 5, yaitu yang membahas tentang iman, yaitu mal iman mal ihsan mal iman mal Islam mal ihsan. Karena ini pembahasan tentang hasanah, maka kami langsung kepada mal Islam, mal ihsan ya. Mal ihsan, ihsan artinya di sini ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Karena Allah itu gaib, maka dalam sistem peribadatan, yaitu sistem ya, cara, sen dan teknologi, teknik beribadah kepada Allah itu adalah seakan-akan ya, kamu melihat Allah, tetapi kalau tidak bisa melihat ya, bahwa ketahuilah Allah itu selalu melihat kamu kan ini. Ini adalah suatu sistem untuk beribadah kepada Allah, karena Allah itu gaib. Jadi ihsan ya, ihsan di sini artinya suatu sistem ya, cara. Jadi hasanah ya, hasanah ini berarti sen dan teknologi di sini, dan ini ada caranya dan begitu pula ada pengetahuannya. Jadi misalnya beribadah kepada Allah itu caranya melaksanakan sholat. Dalam sholat itu ada pengetahuan yang harus dikuasai. Misalnya baca surat Al-Fatihah seperti itu, dan selanjutnya yang dinamakan rukun sholat kan gitu. Dari hasanah ya, hasanah menurut hadis ya, ini artinya juga sen dan teknologi ya. Kemudian dalam hadis yang terkenal juga ini, yaitu dalam sebuah hadis, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Jadi ini hadis yang sangat terkenal ya, bahwa ya di dalam sebuah hadis ini ya, yang dikatakan bid'ah dhalalah ini sumbernya adalah wasyarrul umuri. Ini harus kita pilah-pilah ya, ya. Wasyarrul umuri muhdatsatuha. Jadi hal-hal yang jelek atau yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya ya, syarrun ini yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah, yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Nabi Muhammad, ini merupakan mengada-ada daripada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitabullah, dan apa-apa yang diperintahkan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu petunjuk dari Muhammad SAW ini ya. Jadi yang menjadi sumber bid'ah dhalalah ini adalah syarrun ya, masalah syarrun. Ini masalah larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya ini. Sehingga bid'ah hasanah itu sumbernya dari kitabullah dan dari hadis Nabi atau dari petunjuk Nabi yang diperintahkan. Jadi ini ada dua kan, petunjuk itu ada dua. Jadi petunjuk yang diperintahkan dan petunjuk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga yang
diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ini dari Allah dan Rasulnya, ini di sini disebut khair, ya, khairan, ya. Jadi ada khairan dan ada syarun. Jadi yang diperintahkan itu adalah khairan, maka ini merupakan sumber bid'ah hasanah. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ini adalah merupakan sumber dari bid'ah hasanah. Jadi untuk melaksanakan, ya, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah ini adalah bid'ah hasanah ini. Kemudian pernyataan Umar ibnu Khattab, ya, tentang bid'ah hasanah ini, nomor 4 ini, ya. Jadi Umar ibnu Khattab ini secara logika, ya, secara logika Umar ibnu Khattab itu adalah orang yang sangat taat, ya, kepada Rasul dan Allah, sehingga bid'ah hasanah yang dirumuskan oleh Umar ibnu Khattab itu tidak mungkin, ya, dan tidak akan mungkin itu merupakan rumusannya sendiri, sehingga dia menyatakan bid'ah hasanah itu adalah rumusan dari Allah dan Rasulnya ini. Sehingga bid'ah hasanah itu ya perintah dari Allah dan Rasulnya, kan gitu. Jadi seperti yang di depan tadi, Rabbana atina fid dunya ini hasanah, ya. Jadi di dunia ini ada dua, bid'ah hasanah dan hasanah dari Allah dan Rasulnya. Yaitu bid'ah hasanah ini untuk upaya, ya, daya upaya bisa melaksanakan hasanah dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya untuk melaksanakan apa itu amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan, ya, kreativitas pribadi, kreativitas sendiri-sendiri, ya, ini namanya bid'ah hasanah. Maka, ya, dalam peristiwa bid'ah hasanahnya Umar bin Khattab ini ada pertanyaan, ya, kapan adanya istilah bid'ah hasanah ini? Jadi ini karena apa? Karena Umar bin Khattab ini tidak mungkin, ya, merumuskan sendiri, dan itu merupakan rumusan dari Allah dan Rasulnya, yang sehingga bid'ah hasanah ini jelas, ya, jelas itu dari Allah dan Rasulnya ini. Sehingga karena sudah terbiasa, ya, di dalam masa Rasulullah, di dalam sahabat-sahabatnya itu, ya, kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka, ya, mereka itu berdaya upaya supaya bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini ada khasanah-khasanah dari Allah dan Rasulnya, maka yang usaha-usaha supaya bisa melaksanakan perintah dan Rasulnya secara pribadi-pribadi itu namanya bid'ah hasanah, ya. Apa sudah ada, ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, apa sudah ada sejak sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul istilah bid'ah hasanah, ya? Jadi apakah mungkin sebelum Nabi itu, ya, ada istilah bid'ah dholalah dan bid'ah hasanah ini? Kalau, ya, penyembahan berhala sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, yaitu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, ini apa ada istilah bid'ah hasanah dan bid'ah dholalah ini? Karena kalau penyembahan berhala itu, ya, sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, ya, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, dikatakan itu adalah perbuatan-perbuatan sesat, maka para penyembah berhala itu, ya, tidak terima ini, loh.
mereka juga menganggap itu adalah suatu kebaikan, suatu cara-cara yang baik. Sehingga jelas bahwa istilah adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah ini adalah setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, kan gitu. Jadi logikanya begitu. Jadi ada istilah-istilah baru ya, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ini, sehingga jelas bahwa istilah bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah ini adalah setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Maka bid'ah hasanah ini adalah juga rumusan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya ambil contoh ya, saya ambil contoh para sahabat Nabi itu sudah terbiasa ya, kalau ada suatu hal-hal yang kesulitan ini mengambil langkah dengan bid'ah hasanah ini, dengan bid'ah hasanah untuk melaksanakan hasanah dari Allah dan Rasulnya. Ini saya ambilkan dari hadis nomor 266 dari hadis Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim ya ini. Karena agak panjang ya hadisnya, saya langsung terjemahkan aja ya ini. Pada hadis nomor 266 ini dari ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu biasa sholat bersama Nabi SAW. Kemudian pergi ke kampungnya untuk mengimami mereka, lalu membaca surat Al-Baqarah. Maka ada orang yang tergesa-gesa, ia sholat sendiri dan segera pergi. Ketika Mu'adz mengetahui orang itu ya, ia berkata, sungguh ia munafik. Ketika orang itu mengetahui bahwa Mu'adz menuduhnya munafik, ia segera pergi memberitahu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami berusaha dengan tangan kami di samping mengembala ternak, dan Mu'adz sholat semalam itu membaca surat Al-Baqarah. Maka karena aku tergesa-gesa, aku sholat sendiri dengan singkat. Lalu dia menuduh aku munafik. Maka Nabi SAW bersabda, ya Mu'adz, apakah engkau akan menggusarkan atau menyebabkan fitnah? Diulang-ulang sampai 3 kali. Bacalah wasyamsi waduhaha atau sabikisma robikal a'la atau yang serupa itu. Jadi jelas dalam hadis ini adanya suatu ijtihad pribadi ya ini. Karena seseorang yang di sini ya berusaha, maksudnya bekerja dengan tangannya sendiri, maksudnya berusaha sendiri, yaitu karena mengembala ternak, merumput dan mengembalakan ternak ini sendiri, dan karena kalau malam itu payah, maka ia untuk segera istirahat, maka ia segera sholatnya itu pendek ya, karena pada waktu itu Mu'adz bin Jabal ya ini ketika mengimami membaca surat Al-Baqarah, karena panjang ini jelas ya, karena sholat dengan surat Al-Baqarah itu tidak selesai 1 jam ya. Maka ini ada orang yang karena sibuk bekerja kalau siang ini, sehingga kalau malam payah maka ia keluar ya,
tidak sholat berjamaah tetapi sholat sendiri ya. Sehingga Mu'adz ini menuduh ya bahwa orang itu munafik. Sehingga kalau ini ya, ini jelas ya, kalau hal ini ya, ini keluar keluar sholat jamaah ya, ini namanya mufarroqoh, jadi memisahkan diri. Ini kalau sudah disyariatkan oleh Nabi, maka dia tidak mungkin ya, Mu'adz ini menuduh ia munafik. Maka ia akan menerima begitu saja karena sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena belum disyariatkan dan orang itu berijtihad secara sendiri, maka ini namanya jelas bid'ah hasanah. Sedangkan bid'ah hasanah ini juga direstui oleh Nabi karena yang diperingatkan adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi bukan yang sholat sendiri, tapi yang diperingatkan adalah Mu'adz bin Jabal. Sedangkan hadis-hadis serupa ini masih banyak ya, masih banyak untuk memperpendek ya, perintah-perintah memperpendek surat-surat sholat berjamaah ya, kalau menjadi imam supaya tidak berkepanjangan atau tidak membaca ayat-ayat yang panjang, karena di situ ada orang-orang yang berbeda-beda ya di dalam sholat jamaah ini ya. Ada orang yang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sibuk bekerja kalau di siang hari, kemudian kalau malam ya mau istirahat. Ini harus diambil pertimbangan, sehingga orang yang menjadi imam ini harus tahu situasi dan kondisi makmumnya ya. Ini ya, maka ini jelas ya, hadis ini menunjukkan adanya bid'ah hasanah ya. Ini kemudian selanjutnya kami simpulkan ya, dengan kesimpulannya bahwa ya, karena ya di masa Rasulullah SAW ini bid'ah hasanah ini sudah dipahami secara menyeluruh ya oleh para sahabatnya, dan ini adalah merupakan hal yang tidak sulit sebetulnya ya, sehingga aturan-aturan untuk mengembangkan bid'ah hasanah itu sebetulnya ada ya, bagaimana caranya. Sedangkan di dalam hadis untuk memisahkan sholat tadi adalah karena kondisi ya, situasi dan kondisi, sehingga situasi dan kondisi ini untuk bisa merumuskan bid'ah hasanah karena kondisi dan situasi dari orang satu dengan orang lainnya itu berbeda, maka sangat mungkin ada cara yang berbeda untuk melaksanakan hasanah dari Allah dan Rasulnya, seperti sholat berjamaah. Maka karena kondisinya berbeda, maka keluar tidak berjamaah ini dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesimpulannya bahwa ya, saya umpamakan ya, bid'ah hasanah itu karena saking sudah membudayanya ya di dalam masyarakat sahabat ya. Jadi di masa Nabi itu sudah sangat membudaya, maka itu bagaikan garam dapur ya dalam masakan. Sehingga kalau orang masak itu ya, walaupun tidak diperintahkan untuk diberi garam, ya diberi garam secukupnya. Jadi tidak terlalu banyak menjadi keasinan, ya tidak terlalu sedikit sehingga menjadi masakan menjadi hambar karena tidak terasa asin.
Dengan demikian ya, bid'ah hasanah itu ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, harus berijtihad dengan bid'ah hasanah atau tidak. Karena kalau kalau kebanyakan amalan-amalan yang diamalkan kita ini ya, ini sangat-sangat membutuhkan bid'ah hasanah ya. Sehingga kalau hasanah ini ditinjau dari sains dan teknologi, nanti pengembangannya luar biasa banyaknya ya. Seperti sekarang ini teknologi sudah sangat majunya, seperti pesawat ya, seperti kereta api, karena di masa Rasulullah belum ada, sekarang ada, maka ini merupakan bid'ah hasanah. Dalam pertanian misalnya, untuk menanam padi ya supaya lebih baik, itu dipupuk dengan urea, ini merupakan dengan bid'ah hasanah juga. Jadi pengembangan bid'ah hasanah dalam masyarakat kita sebetulnya sudah sangat-sangat banyak ya, sangat meluas. Maka ini jelas ya, merupakan bid'ah hasanah ini bagaikan ya garam dapur dalam masakan ya. Ini sekiranya apa yang bisa saya jelaskan dalam masalah bid'ah hasanah. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.